Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Planters Indonesia. Oke, selamat berjumpa kembali di video minggu ketiga kami, kegiatan praktek kerja lapangan yang berlokasi di Desa Ujung Teran, Dusun 3 Pembangunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, untuk hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, jenis kegiatannya yaitu pengaruh tanaman polikultur jenis hortikultura terhadap imigrasi hama pada tanaman padi. Jenis kegiatan ini beralamat di kelompok Tani Maju Dusun 3 Pembangunan. Oke. Yang diketahui bahwa tanaman polikultur yang diamati yang berada di vegetasi tanaman padi yaitu kangkung darat, timun, kemudian kacang panjang. Diketahui imigrasi perpindahan populasi hama tanaman polikultur ke tanaman utama padi didominasikan pada tanaman kacang panjang. Ulat gerayak pada tanaman kacang panjang secara potensial waktu mampu bermigrasi dan memanfaat tanaman padi sebagai inang lanjutannya. Penentuan jenis tanaman sebagai komoditi pendamping merupakan teknik preventif yang termasuk pada golongan preventif. Data yang didapat yaitu kombinasi kacang panjang dan padi sawah tidak memungkinkan untuk dipolikultur. Hari selanjutnya yaitu pengendalian gulma secara manual pada Legowo atau Pasar Pikul dan akses main road yang beralamat di kelompok Tani Saritani Dusun 4 Donosari. Kita ketahui bahwa gulma adalah salah satu pengganggu tumbuhan atau tanaman yang dibudidayakan. Urutan kedua sesudah hama yang dapat dilihat dengan kasat mata. Pada tanaman padi, pengendalian gulma secara manual dilakukan pada umur padi generasi 1 sampai generasi 2. Pada umur yang belum mengeluarkan malai ini, banyak terdapat gulma berdaun sempit yang tumbuh liar pada media sawah. Selanjutnya, peran dan jenis keragaman tanaman pagar sebagai atraktan pengendali hama padi di kelompok Tani Saritani, Dusun 4 Donosari. Pada lahan uji kelompok tani, keragaman jenis tanaman pagar atraktan seperti melati Cina, pacar air, dan bunga kuning. Tanaman ini ditanam sepanjang main road dan beberapa pintu saluran air sawah pada tanaman padi, terkhusus pada umur matang susu dan matang bulir. Monitoring beberapa insekta yang terpicu pada bunga atraktan yaitu bangsa kepik, walang sangit, dan Lepidoptera. Selanjutnya, pengendalian gulma secara kimiawi atau jenis dan dosis herbisida G1 di kelompok Tani Saritani Dusun 4 Donosari. Herbisida adalah racun gulma kimiawi yang dirancang dengan zat kimia sintetik dan zat aleopati sebagai pengendali gulma. Herbisida terbagi atas racun kontak dan racun sistemik. Perbedaan sifat ini didasari atas respon cepat atau lambat bentuk serangan. Tujuan utamanya sama-sama membasmi perkembangan dan pertumbuhan gulma yang menjadi pesaing terhadap tanaman utama. Adapun herbisida yang digunakan yaitu herbisida U46 dan DMA atau Rumpas 20 EC. Dosis yang digunakan yaitu Rumpas sebanyak 20 cc dan DMA sebanyak 10 cc atau setara dengan setengah tutup botol. Selanjutnya tentang wawancara kegiatan laporan atau sejarah kelompok tani BPH dan P3 berlokasi di Markas Berkas Kelompok Tani Dusun 3 Pembangunan. Pada wawancara yang dilakukan, sasaran narasumber terpacu kepada Ketua Kelompok Tani Maju dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, sejarah perusahaan. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, badan pengurus harian. Yang keempat, agronomi. Dan yang terakhir, produk hilir yang dihasilkan.
Dan yang terakhir tentang aplikasi zat pengatur tumbuh atau ZPT dan respon pertumbuhan pada tanaman padi, berlokasi di kelompok tani Saritani Dusun 4 Donosari. Adapun ZPT yang digunakan yaitu atonik, yang dimana memiliki fungsi untuk menarik malai padi agar bertambah panjang ataupun bulir padi akan menjadi lebih banyak. Untuk pengaplikasian ZPT yaitu dengan 20 cc per 15 liter air. Sekian video minggu ketiga kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.